Oke, kita mulai sekarang ya. Iya, Kak. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk perwakilan kelompok untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Nggak usah nanti dulu. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Galang, silakan memimpin doa, Galang. Lagi makan, Kak. Oke, lagi makan. Abi, silakan memimpin doanya, Abi. Abi. Bisa, Kak. Kalau nggak Naila, yuk memimpin doa aja yuk, biar lebih cepat yuk. Mari kawan-kawan, sebelum mulai Zoom, kita doa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah Baik. baik, Kak. Alhamdulillah baik, sudah Kak Eka makan. sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah sehat. Tadi mohon maaf ya, diundur-undur terus. Tadi itu lagi nggak enak badan. Jadi akhirnya malam ini kita bisa nge-zoom. Oke, sebelumnya udah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau belum? Belum. Belum ya. Jadi belum tahu apa itu bimbingan kelompok ya. Oke, Kak. Mau manggilnya kakak atau ibu nih? Kakak aja Kakak ya. aja deh. Oke. Jadi di sini kakak mau menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu cara kita untuk penyampaian atau memberikan masukan permasalahan yang kita nanti diskusikan. Nanti kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama atau secara berkelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu apa sih? Yang pertama itu agar kalian tuh mampu berbicara banyak di depan orang. Yang kedua itu kalian bisa menghargai saat orang lain memberikan pendapat. Kemudian kalian itu mampu memberikan ide, saran, pendapat, ataupun motivasi seperti itu. Nah, cara pelaksanaannya bimbingan kelompok ini tuh gampang. Yang pertama itu ada 2 topik ya. Yang pertama ada topik tugas. Kalau topik tugas itu dari kakak, nanti kakak memberikan topik, lalu kalian yang berdiskusi mengenai topik tersebut. Kalau topik bebas itu, nanti kalian yang menentukan topiknya, lalu kalian bisa memilih nih, mau pakai, misal contoh Abi, dia memilih topik untuk mencontek. Nah, jadi kalian bisa berdiskusi tentang topiknya Abi, seperti itu. Nah, di sini kakak itu sebagai konselor dan kalian itu sebagai anggota kelompok atau klien kelompok gitu. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita mau pakai topik bebas, kalian jangan khawatir untuk menceritakan permasalahan kalian karena apa? Nanti kita akan ada ikrar di mana itu tujuannya agar tidak memberikan informasi yang ada di room ini kepada orang lain. Gitu. Setuju? Setuju, Kak. Oke, setuju. Nah, sebelum kita mulai, kita boleh ikrar dulu ya. Nanti kalian bisa mengikuti kata-kata dari kakak. Kalian bisa ulangi lagi. Gimana? Sudah siap? Iya, Kak. Oke. Untuk Galang, makannya diberhenti dulu ya. Ikutin ikrarnya dulu ya, Galang ya. Sudah siap, Galang? Sudah. Oke. Sudah siap semua? Sudah, Kak. Oke.
Silakan ikuti ikrar dari kakak. Kami berjanji Kami berjanji tidak Kami akan berjanji. memberitahukan tidak akan memberitahukan informasi apapun informasi apapun yang ada di room Zoom malam ini yang ada di room Zoom malam ini kepada siapapun pada siapapun dan akan menjaga kerahasiaan kerahasiaan diskusi malam ini. diskusi malam ini. Oke, terima kasih semuanya. Kali ini kita akan memakai topik bebas, di mana kalian yang menentukan topiknya, nanti kalian juga yang akan berdiskusi kalian untuk memakai topik dari siapa, oke? Oke, gimana? Sudah siap untuk mulai? Sudah enggak? Sudah, oke. Untuk Naila mau topik apa malam ini? Belum dipikir. Kasih waktu bisa nggak, Kak? Boleh, kita mungkin loncat lagi ya ke yang lain. Untuk Abi, mau topik apa nih malam ini? Ini bebas Belum ya. tahu, Kak. Boleh tentang topik apa, masalah keluarga boleh, tentang percintaan boleh, tentang apapun itu boleh. Karena ini bebas dari kalian permasalahannya. Oke. Untuk Ava Shiva, mau topik apa malam ini? Ava. Panggilannya Ava atau Shiva? Siva, Pak. Shiva ya. Shiva mau apa topiknya malam ini? Silakan ditentukan terlebih dahulu mau diskusi tentang topik apa. Galang mau pakai topik apa malam ini, Galang? Abi sudah nemu atau belum topiknya? Belum, Kak. Ayo, jangan lama-lama. Naila, gimana? Udah ketemu? Belum, bentar lagi. Oke. Galang, mau topik apa malam ini yang dibahas? Galang kayaknya lagi makan ini. Kalian boleh loh cerita tentang apa aja, karena tadi kita kan sudah ikrar, jadi jangan khawatir untuk dibocorkan ke siapa-siapa atau dipublikasikan permasalahan kalian ke orang lain gitu. Gimana Abi? Aku udah nemu. Apa? Naila? Aku mau topiknya body shaming. Body shaming, oke. Bagus tuh topiknya. Mantap. Abi? Shiva mau topik apa malam ini, Shiva? belum ketemu, Kak. Belum ketemu, oke. Silakan untuk memikirkan. Mau topik apa? Rasya, kamu mau topik apa, sayang? Rasya? Tentang perceraian kayak gitu gimana? Tentang perceraian. Berarti broken home ya? Iya, broken home. Oke, boleh. Ayo, Abi. Apa ya? Galang lagi naruh piring kayaknya. Belum nemu, Kak. Belum nemu, ayo dong. Boleh loh. Mau tentang karir, mau tentang percintaan boleh. Tentang apapun boleh. Abizar? Tentang kendala dalam belajar daring, Kak. Berarti kendala belajar dalam daring ya. Iya. Shiva apa, Shiva? Shiva menghilang, teman-teman. Bentar, Kak. Belum ya? Galang, ayo Galang. Tinggal Galang sama Shiva aja nih yang belum menentukan topiknya.
Mau topik apa nih? Oh iya, kakak lupa loh. BTW, kita mau waktunya berapa menit nih untuk membahas topik bebas ini? Terserah kakak aja. Mau 25 menit? Boleh. Boleh. Oke, 25 menit. Syifa mau topik apa? Bebas loh. Syifa topiknya. Galang. Tinggal Galang sama Syifa ya yang belum. Kita sambil nunggu, oke? Aku sama kayak Naila aja, Kak. Sama kayak Naila, body shaming. Tuh Galang mau apa nih? Oke, Syifa. Galang, Iya, Kak. gimana? Sinyalnya putus-putus ya? Versinya Siva. Iya ini susah Oke, nggak sinyalnya. apa-apa. Tadi Syifa milih body shaming ya, sama kayak Naila. Untuk Galang mau topik apa Galang? Ayo, jangan lama-lama Galang. Keluarga dah. Keluarganya kenapa dah? Ya begitu. Kenapa gitu? Kan kakak bingung nih nulisnya mau apa kalau keluarga. Iya. Suka Iya, berantem gitu. gampang berantem gitu ya. Jadi apa dong? Permasalahan keluarga gitu ya? Iya. Oke. Dari 5 topik ini, topik siapa yang mau diangkat nih? Atau topik siapa yang mau didiskusikan? Topik siapa tuh? Ayo topik siapa? Kalau dari Rasya itu broken home. Kalau dari Abi, kendala belajar online atau daring. Kalau dari Naila, body shaming sama kayak Syifa. Kalau Galang, permasalahan keluarga. Topik siapa nih yang mau diangkat? Topik siapa, ayo. Naila milih topik siapa? Aku ikut yang lain. Ikut yang lain. Oke, Abi. Mau topik siapa, Abi? Enggak, kakak yang nentuin. Oh iya, Deng. Kan kita bebas. Kalau bebas, kalian yang menentukan mau pakai topik siapa. Kalau Galang, mau pakai topik siapa, Galang? Bu, topiknya Abi. Gimana? Nggak kedengaran suaranya. Apa, Galang? Itu topiknya Abi. Punya Abi. Kalau Syifa mau punya siapa? Topiknya mau diangkat. Iya, Kak, sama aja ngikut. Sama aja ngikut. Kalau Rasya? Rasya mau topiknya siapa yang diangkat? Gimana? Tempat Abi. Iya, tempat Abi. Oke, karena banyak yang milih topiknya Abi. Gimana? Pada setuju nggak nih yang diangkat topiknya Abi? Atau kita mau ngangkat tentang topik body shaming? Karena body shaming ini biasanya sering banyak dipermasalahin sih. Ayo, dari 2 topik itu kalian milih yang mana? Terserah kakak aja. Terserah aku. Gimana kalau kita bahas tentang body shaming? Oke, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Boleh? Body shaming tadi dari Naila sama Syifa. Siapa yang mau cerita? Naila atau Syifa? Mela dulu. Oke, dari Naila. Naila. Berarti kita topiknya dari Naila ya. Nah, gimana Naila? Udah siap belum untuk cerita mengenai body shaming ini?
Udah. Oke, silakan. Ini dari mana dulu nih? Boleh diceritain kenapa Syifa kok bisa dapat body shaming tuh gara-gara apa gitu. Maksudnya kitanya yang kena body shaming tuh kenapa? Iya. Kalau di lingkungan aku, Karena biasanya di body shaming karena pertama, berat badannya nggak ideal. Terus anak yang broken home itu mesti selalu di body shaming. Kayak mereka nge-body shaming tuh nggak mikir gitu loh kalau misalnya tuh bakal nyakitin hati yang di body shaming. Kalau untuk Udah sih, itu aja. Syifa, kenapa bisa memilih? Aduh, Syifa live ya? Kayaknya susah dia. Oke, tadi dari Naila itu mengenai body shaming karena berat badan biasanya dari yang kurus maupun gemuk itu biasanya menjadi permasalahan bagi orang-orang ya kan. Terus dari biasanya dari kulit mau putih mau hitam itu juga jadi permasalahan orang-orang. Maupun dari biasanya dari orang kalau ngeliat itu dari fisik, apalagi dari muka gitu kan. Kalau kita nggak glow up, kalau kita nggak cantik, biasanya Iya, bener kita banget. kena body shaming. Kalau untuk Syifa gimana? Kenapa Syifa memilih topik body shaming? ya karena badan juga Kak, berat badan yang Karena berat badan yang kurang ideal ya. Nah, boleh diceritain nggak nih Naila mengenai body shaming? Misal kamu pernah nih mengalami body shaming, terus unek-unek apa yang kamu rasain kalau kamu dapat body shaming, boleh diceritain? Perasaan kalau kita di body shaming itu pasti sakit banget kan, apalagi kita tuh lagi di mana pengen banget glow up, apalagi kita tuh orangnya nggak pedean gitu loh. Maksudnya aku tuh lagi belajar buat pede tapi malah kayak, ih kok kamu tambah gendutan sih, ih kamu tambah gendut ya, jelek banget. Pasti aku sering banget denger kayak gitu. Unek-unek aku buat orang-orang yang body shaming kayak mending nggak usah ngomongin orang itu deh. Kayak kita harus introspeksi diri kita dulu, kita tuh bener apa enggaknya. Oke. Naila tadi kan udah cerita sedikit tuh mengenai pengalamannya dia saat di body shaming. Jadi kayak rasa kurang percaya diri ya setelah di body shaming gitu. Jadi kita mau up, kita mau nunjukin diri kita tuh jadi kayak canggung, kayak jadi mikir berkali-kali. Nanti kita diginin lagi nggak ya? Nanti kita bakal dikatain lagi nggak ya? Gitu kan ya. Nah, gimana nih untuk teman-temannya, masukan apa atau saran atau motivasi apa nih yang bisa dikasih ke Naila? Ada yang mau ngasih saran? Galang mau kasih saran nggak Galang? Sebaiknya Naila itu harus apa? Harus gimana gitu? Ayo Galang. Kalau nggak Abi. Abi cowok sendiri Abi. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Motivasi, saran gitu. Kan kita tujuan bimbingan kelompok ini bisa mengataskan permasalahan kita ya secara berkelompok. Jadi kita harus saling memberikan support, saling memberikan saran agar teman kita tuh bisa menghilangkan rasa tidak percaya dirinya karena body shaming. Gimana Abi? Ada saran nggak Abi? Tetap percaya diri kan. Rasya? iya Kak. Gimana? Apa mau diberikan saran untuk Naila? Kalau kata aku sih lebih apa ya, bersyukur gitu loh Kak. Apa kalau orang itu ngomongin kita kayak mana, yang penting apa ya, kan istilahnya ciptaan Allah itu tuh Rasya suaranya putus-putus ya. Lagi di luar ya Rasya ya? enggak. Suaranya kecil banget.
Gimana untuk Syifa? Apa ada yang mau disampaikan nggak nih untuk Naila? Syifa? Abi, silakan kamu memberikan saran Abi. Kita harus tetap percaya diri, Kak. Gimana? Karena kita adalah apa yang kita miliki. Terus? Jadi jangan takut sama omongan orang sih, Kak. Jangan terlalu dimasukin ke hati gitu ya. Iya. Oke. Jadi tadi saran dari Rasya itu nggak perlu untuk mendengarkan perkataan dari orang lain gitu kan. Karena apapun yang dikasih sama Tuhan itu sempurna buat kita. Sempurna bagi orang-orang yang tepat yang melihat kita gitu kan. Tanpa kita mempedulikan perkataan orang itu, karena kalau perkataan orang itu bisa membuat kita tuh semakin kayak jadi kurang percaya diri. Jadi kalau misalnya perkataan orang tersebut seperti itu, harusnya kita bisa menjadikan motivasi bahwa kamu hari ini membicarakan saya begini, tapi suatu saat nanti saya akan membuktikan bahwa saya itu bisa lebih dari kamu. Kalau penampilan saya nggak bisa menjadi prioritas atau tidak bisa menjadi yang terbaik, maka setidaknya attitude ataupun perilaku saya itu bisa mencerminkan diri saya. Seperti itu. Maaf, Gimana Kak, nggak ada Naila? sinyal, Kak. Iya nggak apa-apa, nggak ada sinyal. Emang susah sinyalnya tuh kalau pakai Zoom gitu. Naila, gimana? Kamu menghilang? Nay? Maaf ya Kak, tadi habis dipanggil Bunda. Nggak apa-apa. Jadi gimana Naila? Setelah dikasih tahu sama teman-temannya tuh dikasih motivasi, dikasih saran. Katanya nggak boleh dengerin omongan orang lain. Karena omongan orang lain itu belum tentu bisa membuat kita itu semakin maju, malah kita bisa down gitu. Kalau kata Abi, nggak perlu dipikirin omongan orang itu. Kalau kata Rasya, kamu harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari saran kedua teman kamu, bisa kakak simpulkan bahwa kamu itu kalau dikata-katakan atau di body shaming oleh orang lain, itu harus bisa menjadi motivasi kamu. Kalau misal orang tersebut membicarakan kamu kayak, ih berat badan kamu tuh nggak ideal banget loh, ih kamu tuh kurang glow up loh, dijadiin motivasi dong harusnya kayak, oke nggak apa-apa, hari ini aku nggak glow up, hari ini aku nggak badannya sesuai, tapi besok aku pasti bisa. Gitu. Pasti kamu nanti bakal menyesal apa yang kamu omongin gitu. Kalau memang aku tidak cantik, aku tidak good looking, tapi setidaknya aku good attitude. Aku good dalam perilaku kepada orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Seperti itu, Naila. Oke, gimana yang lain? Apakah ada yang memberikan saran lagi atau motivasi untuk Naila biar dia itu lebih percaya dirinya lebih kembali gitu? Gimana Syifa, mau memberikan saran atau enggak? Kalau ini jangan dengerin kata orang lain sih. Ya, apa ya? Mau marah juga kan nggak bisa ya, kayak memang udah kenyataan. Udah kayak gitu. Tapi ya sakit hati kan nggak digituin. Iya, benar. Ada lagi Syifa? Enggak, Kak. Oke, cukup ya. Galang mau kasih saran atau motivasi nggak nih buat Naila?
Galang? Galang kayaknya lagi nggak tahu kemana, makanya kameranya di-on, nggak apa-apa. Oke, tadi kita udah merangkul pendapat atau saran dari 3 teman Naila. Yang apa yang tadi kakak omongin itu emang benar ya. Jadi kita tuh harus membuktikan dari perkataan orang tersebut, kita harus bisa kalau kita itu bisa lebih dari dia. Kalau kita nggak bisa good attitude, kalau nggak bisa kita good looking, gitu kan, seenggaknya kita good attitude, good perilaku. Kita tidak pernah melakukan body shaming kepada orang lain karena kita juga tahu gimana rasanya sakit waktu di body shaming gitu. Kalau misalnya ada yang body shaming ke kita, tanggapan kita harus tetap tersenyum, berpikir yang positif. Karena apa? Karena hal tersebut itu bisa membuat diri kita tuh jadi lebih nyaman, lebih enjoy gitu. Nggak apa-apa kamu ngatain saya begini-begini, nggak apa-apa gitu. Nanti suatu saat nanti pasti kamu juga bakal merasakan gimana sih rasanya di body shaming. Gitu. Buat Naila sama Syifa yang pernah terkena body shaming, tetap semangat. Gak usah dengerin omongan orang lain yang body shaming ke kalian. Kalau misalnya body shaming nggak apa-apa gitu kan. Kalian harus bisa memperbaiki itu. Nggak apa-apa deh, kamu body shaming sama saya, yang penting saya attitude sama perilaku saya itu bagus ke semua orang gitu. Saya kena body shaming, tapi saya bisa memberikan kebahagiaan sama orang lain. Itu sekarang sudah menjadi hal yang jarang banget anak-anak zaman sekarang punya gitu. Karena kalau nggak good looking, pasti nggak ada yang mandang baik gitu. Padahal sebenarnya mau kita cantik mau kita putih atau enggak, itu tuh sebenarnya bukan patokan kita gitu. Harusnya patokan kita tuh perilaku, terus sopan santun kita, cara kita menghargai orang lain itu seperti apa, itu lebih dihargai, lebih banyak dihargai oleh orang lain gitu. Nah, gimana Naila? Sudah cukup? Sudah. Oke. Nah, dari bimbingan kelompok ini, kesimpulan apa sih yang bisa Naila dapat gitu dari topik body shaming ini? Kesimpulannya, kalau besok kamu di body shaming lagi, ya udah biarin aja. Halo Kaisya, kamu baru masuk ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi topiknya mengenai body shaming ya, dan tadi Naila sudah menjelaskan mengenai pengalaman dia di body shaming gitu. Karena waktu kita juga tinggal 6 menit lagi, nanti kalau misal Kaisya nggak tahu atau belum paham, nanti Kaisya boleh tanya ke Naila ataupun ke temannya yang lain ya. Ya, Kak. Nah, gimana nih Naila, dari tadi kita topik body shaming, perasaan Naila itu gimana nih setelah dapat saran dari teman-teman, setelah Naila bercerita kepada teman-temannya, gimana perasaan Naila? Perasaan aku sedikit lega, tapi masih ada yang ganjel, tapi ya nggak apa sih. Iya, karena kan kalau namanya body shaming itu pasti susah untuk diperbaiki atau membuat kita tuh biar lebih pede lagi, itu susah emang, berat. Cuma kalau kita berpikiran yang positif, terus kita motivasinya juga kuat, pendirian kita juga optimisnya juga kuat, insya Allah pasti kamu nanti suatu saat bakal pede gitu dengan diri kamu sendiri gitu. Oke, karena tadi kita juga sudah bahas mengenai body shaming, Naila juga sudah cukup? Udah. Oke, juga sudah cukup. Untuk yang lainnya, gimana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Oke, sudah cukup. Nah, sebelum kita akhiri, kakak mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau berpartisipasi, sudah mau mengikuti bimbingan kelompok, walaupun malam ya, kalian menyempatkan waktunya. Kakak ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya, karena ini juga pertemuan kita yang terakhir, bimbingan kelompok kita yang pertama dan terakhir, gitu. Jadi kakak harap udah selesai. Sudah. Nggak apa-apa ya, Kaisya cepet ya. banget. Iya, karena waktu kita juga cuma tinggal 5 menit. Dari 1 jam kita udah 25 menit loh, nggak kerasa kan? Nah, itu tadi
Kakak ucapkan terima kasih banyak pokoknya. Kalian udah mau berpartisipasi, mau aktif, mau bantuin kakak bimbingan kelompok gitu kan. Nah, kakak harap kalian itu bisa menjadi diri kalian sendiri. Selalu merasa bersyukur, selalu merasa nikmat. Apapun yang dikasih Tuhan itu adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri, gitu teman-teman. Untuk Abiza, terima kasih ya sudah mau mengkoordinasi kepada teman-temannya untuk mengikuti bimbingan kelompok. Untuk Naila, untuk siapa yang dipanggilnya? Iwana atau siapa? Kaisyah. Aisyah. Untuk Kaisya, untuk Rasya, untuk Syifa, untuk Galang yang sudah mau berpartisipasi, kakak ucapin terima kasih ya. Iya, sama-sama Kak. Ya, oke. Kalian harus terus-terus semangat, nggak boleh patah semangat. Pokoknya harus sekolah yang benar-benar masuk di sekolahan yang menurut kalian itu adalah pilihan yang tepat bagi kalian, oke? Tetap semangat teman-teman, jangan malas-malas belajar daring, jangan lupa selalu mengerjakan tugas dari Bu Suharti, walaupun lewat Google Classroom ya, kalian harus tetap mengerjakan walaupun itu telat. Ngumpulinnya nggak apa-apa, yang penting kalian bisa mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik. Terus semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang bagus, ujiannya lancar, nggak ada cobaan apapun, terus kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian ingini, oke? Amin ya Kak. Oke, karena waktu kita cuma tinggal 3 menit lagi, kakak tadi udah ucapan terima kasih. Kakak mohon maaf ya apabila kakak dalam penyampaian materi, dalam penyampaian tutur bahasa kakak masih berantakan, karena kakak juga lagi belajar cara memahami, cara berbicara kepada peserta didik yang banyak karakternya, gitu kan. Jadi kalau ada salah, kakak mohon maaf ya. Ya, Kak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman. Dadah, Kak. Oke, mau dokumentasi dulu nggak nih? Boleh. Boleh yuk, on cam dulu yuk. Yuk, on cam, Abi. Kaisya, Rasya, Galang coba on cam. Syifa, boleh on cam. Iya, Kak. Oke, gayanya boleh bebas ya. Mau gaya tangan dulu juga nggak apa-apa. Gimana, udah siap? Siap Kak. Kita dulu, Rasya belum siap, Rasya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi Rasya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Abi jangan geleng-geleng, Abi. Yang jelek kan, bikin jelek-jelek Kakak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Sama-sama.